Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil 2 review jurnal kami dengan pokok bahasan teori permintaan dan perilaku pengambilan keputusan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Colin, SEMM, selaku dosen pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baiklah, kami akan membacakan hasil 2 review jurnal kami di dalam video ini. Saya akan membacakan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Game Theory dalam Penentuan Strategi Bersaing pada Produk Smartphone. Jurnal Fokus Bisnis dengan volume 17, halaman 57 sampai dengan 61 pada tahun 2018 dengan penulis Diana Ma'rifah SEMSI dan Wahyuni Windasari SSI MSc. Dengan masalah penelitian, aktivitas pemasaran merupakan aktivitas pokok sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis. Segala jenis perusahaan melakukan aktivitas pemasaran, baik itu perusahaan manufaktur maupun jasa, tidak terkecuali produsen alat telekomunikasi, yaitu smartphone. Tingginya tingkat penggunaan smartphone di Indonesia ditunjang pula oleh semakin banyaknya merek smartphone yang ditawarkan di pasaran. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisa strategi pemasaran yang tepat. Pada penelitian ini, subjek yang digunakan menggunakan kuesioner. Metode penelitian ini menggunakan metode game theory sebagai alat penentuan strategi bersaing perusahaan smartphone. Teori pemain atau game theory merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau pesaing antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing yang dikemukakan oleh Aminuddin pada tahun 2005. Objek penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data merek smartphone siswa kepada 100 mahasiswa STIE Putra Bangsa Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bersaing perusahaan smartphone. Dengan hasil dari penelitian ini adalah Xiaomi menggunakan strategi harga. Harga adalah sejumlah uang atau biaya yang dibebankan kepada suatu produk yang diatur dengan manfaat atau kegunaannya yang dikemukakan oleh Budianti dan Anjarwati pada tahun 2017. Harga sering dijadikan konsumen sebagai pertimbangan utama dalam membeli sebuah produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Saat ini, konsumen mengenal Xiaomi sebagai produk dengan harga terjangkau dengan spek yang mumpuni. Xiaomi menetapkan harga produk yang terjangkau sebagai keunggulan bersaingnya. Dilansir dari detik.com bahwa Xiaomi selalu menetapkan harga 20-30% lebih murah dibandingkan pesaingnya. Kekuatan penelitian ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Pada jurnal ini membahas implementasi game theory dalam penentuan strategi bersaing pada produk smartphone yang berasal dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang harga dan kualitas, sehingga setiap pembaca bisa lebih mudah untuk mengetahui perbedaannya. Pada pembahasan, jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Kelemahan penelitian ini adalah pada tata cara penulisan dan isi abstrak karena hanya menggunakan 90 kata. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal selanjutnya, yaitu Analisa Teori Permintaan dan SWOT
untuk penentuan strategi pemasaran handphone. Studi kasus di Sidoarjo. Jurnal Teknik dan Manajemen Industri, volume dan halaman volume 13 dan halaman 18 tahun 2018, penulis Rini Agustini S. dan Rusindianto. Masalah penelitian. Kemajuan teknologi semakin berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Berbagai macam teknologi baru ditemukan untuk membantu meringankan kerja manusia dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang komunikasi atau merek handphone. Handphone di Indonesia saat ini cukup banyak. Dari banyaknya merek handphone yang tersedia, maka terjadi persaingan yang sangat pesat dengan meningkatkan kualitas dan mutu yang dapat memicu peralihan dari satu produk ke produk lainnya, yang bisa mengakibatkan penurunan pangsa pasar. Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode game teori dan SWOT. Game teori dan analisa SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat. Subjek penelitian ini dengan menggunakan wawancara awal tentang faktor yang paling menentukan dalam konsumen mengambil keputusan untuk memilih handphone dan kemudian penyebaran kuesioner kepada konsumen handphone. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian ini menggunakan teori permainan dan analisa SWOT untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat agar pangsa pasar atau minat konsumen handphone. Objek penelitian ini yaitu pada penyebaran kuesioner kepada 60 responden didapat 59 kuesioner yang pengisiannya benar sehingga dapat diambil sampel minimum. Tujuan penelitian di dalam jurnal ini yaitu tujuan ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian adalah mengetahui pangsa pasar dari setiap merek handphone dengan menggunakan metode teori permainan dan SWOT untuk menentukan strategi pemasaran produk handphone. Hasil penelitian, hasil pengolahan dan analisa baik dari teori permainan dan analisa SWOT bahwa pangsa pasar BlackBerry bisa naik kembali. Tetapi tidak hanya handphone BlackBerry saja yang menghasilkan strategi. Nokia dan Samsung pun menghasilkan strategi yang digunakan untuk mengimbangi strategi dari handphone BlackBerry. Setelah dilakukan pengolahan dengan menggunakan teori permainan, didapatkan handphone BlackBerry menggunakan strategi iklan, Nokia menggunakan strategi harga dan iklan, dan Samsung menggunakan strategi iklan. Sedangkan hasil perencanaan strategi SWOT pada penerapan matriks internal eksternal menunjukkan BlackBerry, Nokia, dan Samsung harus menerapkan strategi pertumbuhan. Dari analisa strategi posisi BlackBerry, Nokia dan Samsung terletak pada kuadran 1, yang berarti BlackBerry, Nokia, dan Samsung mendukung kegiatan strategi agresif sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan penelitian. Kelebihan pada penelitian ini adalah tabel pada hasil penelitian jelas serta meliputi penjelasan narasi serta adanya hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang juga mempunyai tipe penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan banding peneliti. Kelemahan penelitian. Kelemahan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental membutuhkan waktu yang cukup lama karena sampai data yang diperlukan terpenuhi. Sekian dari video penjelasan kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.